Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pengajian kita pada malam ini, mari kita luruskan niat kita sebagaimana niat yang diajarkan oleh guru-guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiqa wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amin. Pada malam ini kita melanjutkan pengajian kita, yaitu masih di kitab Kifayatul Awam, kitab yang berkaitan tentang pentingnya tauhid yang mesti minimal-minimalnya kita punya, kita ketahui bagi diri setiap orang Islam. Sebelum kita mulai kembali, kita kirim Al-Fatihah kepada pengarang kitab Syekh Muhammad Al-Bajuri, kemudian kepada Sahibu Syarhuha Syekh Al-Hadina wal Qulinatina Salih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang bismillah, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-munfaridi, yang esa bil ijadi, dalam menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang esa dalam menciptakan segala sesuatu. Maknanya gimana? Segala sesuatu yang bergandengan itu tidak bisa menghasilkan. Contohnya kita makan, kita bergandengan sama makan, menghasilkan kenyang. Yang menghasilkan yang mana? Yang makan atau yang kitanya? Ini bergandengan nggak bisa menghasilkan satu. Kitanya diciptakan oleh Allah, makannya juga diciptakan oleh Allah, kenyangnya juga diciptakan oleh Allah. Maka kita makan bergandengan, akhir hasilnya kenyang, nggak bisa. Semuanya itu diciptakan oleh zat yang esa. Kita minum obat, kita sama obat bergandengan menghasilkan sembuh. Berapa banyak orang yang minum obat tapi bukannya sembuh yang datang, tapi malah meninggal dunia. Nggak sedikit kayak begitu, menunjukkan bahwasanya ketika obat itu nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan minum obat, yang menyembuhkan adalah Allah, zat yang esa. Segala sesuatu yang bergandengan nggak bisa menghasilkan. Kalau dicontohin sama guru saya, contohnya ini ada telur ayam. Telur ayam itu berasal pasti dari satu induk. Nggak mungkin satu telur berasal dari dua induk. Ada induk ayam hitam sama ayam putih. Ini telurnya satu, dia ngaku ini telurnya dari dua-duanya. Nggak mungkin satu telur keluar dari dua induk yang sama, nggak mungkin. Mungkin apa setengah dari sini, setengahnya dari sini, nggak mungkin. Maka satu telur itu dihasilkan dari satu induk yang sama. Lah kalau ngaku-ngaku, oh ini telur saya, oh ini buktiin. Coba telur lagi mana nih? Yang nelor, oh berarti itu yang punya.
Sama juga segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kita dan apa yang diciptakan, apa yang dihasilkan oleh kita, semua pekerjaan-pekerjaan kita itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan seringnya kita lupa. Kita nih ngaku-ngaku, oh ini hasil karya saya. Oh ini saya nih bisa begini. Gara-gara saya jadinya kayak gini, saya bisa kayak gitu. Sama aja kayak yang dua tadi. Yang satu ngaku, hasilnya satu, mana dibuktiin? Nah, Allah juga ngaku bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, perkara-perkara yang kita hasilkan juga diciptakan oleh Allah. Maka mana nih yang dua ini? Maka kita sering lupa diri kita ini diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu perbuatan kita apapun itu semuanya juga diciptakan oleh Allah al-munfaridu bil ijadi, yang esa dalam penciptaannya. Jadi cuma satu yang ciptain. Allah Subhanahu wa taala itu nyiptain diri kita, juga nyiptain seluruh perbuatan kita sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala nyiptain diri kita, bukan hanya nyiptain diri kita. Wa ma ta'malun, apa yang kita perbuat itu semuanya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kayak dalang. Kalau zaman dulu dalang ini nyiptain wayang dan nyiptain perbuatannya wayang. Dalang ini nyiptain Gatot Kaca, dia yang bikin Gatot Kaca, kemudian Gatot Kaca digerakinnya juga sama dalang. Jadi dalang nggak bisa gerak sendiri, Gatot Kaca wayangnya nggak bisa gerak sendiri, ada dalangnya di balik situ. Nah, kebanyakan orang ini lupa, oh ada loh dalang. Kita mungkin kalau sekarang kita tahu, oh ada, emang kalau kayak gitu mah ada dalang pasti. Yang namanya wayang itu nggak bisa bergerak sendiri. Karena wayang itu semua perbuatannya, wayangnya dibikin sama dalang, kemudian wayangnya ini digerakin, segala macam perbuatannya wayang ini digerakinnya juga sama dalang. Wayang ini nggak bisa gerak sendiri. Begitu juga manusia. Manusia kita diciptakan oleh Allah, dan segala sesuatu yang kita perbuat apapun itu semuanya diciptakan oleh Allah. Sama juga kayak kalau zaman sekarang nih, sutradara ini ngatur Superman misalnya. Superman dikasih sayap kemudian bisa terbang. Yang nerbangin Superman itu bukan sayap, tapi sutradara di balik itu. Sutradara pengen Supermannya terbang, walaupun pakai sayap, bajunya nggak jelas, akhirnya Supermannya terbang. Tapi kalau anak kecil itu nggak bisa ngelihat, oh gara-gara sayap ini Superman jadi terbang. Akhirnya apa? Banyak anak kecil ini pakai sarung-sarungan di belakangnya, akhirnya nganggep jadi sayap, terus ngerasa dia ini terbang. Kenapa? Karena dia nggak ngelihat ketika Superman itu terbang, bahwasanya terbangnya bukan karena sayap, tapi ada sutradara di balik film Superman itu yang nerbangin Superman tadi. Sama juga kita nganggap, oh enak kayaknya kalau jadi PNS, hidupnya udah terjamin, udah pokoknya gajinya bulanan, pokoknya hidup makmur lah kalau udah jadi PNS misalnya kayak gitu. Berarti kita ngelihat yang bisa bikin enak, yang bisa bikin sejahtera itu PNS. Salah. Ibaratnya sama kayak anak kecil tadi ngelihat Superman terbang sama sayapnya, sama kayak gitu. Kita nggak ngelihat bahwasanya kita yang kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan semuanya itu didatangkan bukan karena sebab, tapi semuanya diciptakan oleh Allah tanpa sebab, yaitu baik tanpa sebab ataupun dengan sebab. Tapi semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdolil ibad wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati war rasyad. Setelah kitab ini dibuka dengan bismillah, kemudian kitab ini dibuka lagi dengan alhamdulillah, kemudian penulis kitab ini membuka kitab ini kembali dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu kalimat jamak. Sholawat itu kalimat jamak, kalimat yang menunjukkan banyak.
mufradnya atau tunggalnya itu sholat. Jadi sholat itu satu, tapi sholat namanya sholawat. Jadi sholawat itu kumpulan dari banyaknya sholat. Jadi kalau yang dibaca satu namanya sholat, kalau sholat kumpulan banyaknya sholat namanya sholawat. Ini kalau secara bahasa. Kayak as-sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sholat. Oh, berarti sholat di situ merupakan sholawat. Tunggalnya dari kata sholawat. Nah, sholat yang dimaksud di sini menggunakan kata as-sholatu wassalamu. Pakai sholat. Sholat yang dimaksud di sini bukan seperti sholat yang kita pahami. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan seperti itu. Maksud yang sholat di sini bukan seperti itu. Tapi sholat di sini sholat yang diartikan secara bahasa. Kalau tadi subuh, zuhur, asar itu sholat yang diartikan secara syariat. Tapi kalau sholat, kata-kata sholat yang dalam kitab ini yang dimaksudkan adalah sholat yang diambil dari segi bahasanya aja, bukan dari syariat. Berarti sholat dilihat dari bahasa. Sholat dari bahasa artinya apa? Artinya sholat itu doa. Jadi kalau orang sholat itu artinya doa kalau secara bahasa. Berarti orang sholawatan, sholawat berarti banyak doa. Kalau satu doa namanya sholat banyak doa namanya sholawat. Itu dilihat dari segi bahasa. Nah, yang dimaksud oleh penulis kitab di sini as-sholatu, kata sholat di sini adalah sholat yang dilihat dari segi bahasa, bukan dari segi syariat. Karena kalau dari segi syariat maknanya sholat itu perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu namanya sholat, tapi sholat secara syariat. Tapi kalau sholat yang dimaksud dalam kitab ini oleh penulis kitab adalah sholat yang secara bahasa, bukan secara syariat, bukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi sholat di sini adalah secara bahasa yang bermakna doa. Kemudian penulis kitab di sini menuliskan sholawat sebagai pembukaan. Kenapa kok penulis bikin sholawat? Apa enggak biasanya kalau orang di majelis bukanya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, 3 itu, bismillah, alhamdulillah, sama sholawat. Kenapa kok dibukanya sama 3 kalimat ini? Setiap pembukaan kalau diperhatiin, mau itu khotbah Jumat apalagi apa enggak, perkataan apapun itu, misalnya majelis-majelis biasa dibuka bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Itu minimal-minimalnya. Kenapa? Dan kitab ini juga dituliskan bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat. Karena dalam hadis ada riwayat yang mengatakan bahwasanya orang yang menulis nama Nabi dalam sebuah kitab atau sebuah buku, kok dia nulis sholawat di buku itu, atau nulis sholawat di kitabnya, atau nulis sholawat di Al-Quran misalnya. Barang siapa yang nulis sholawat di kitab, menulis nama Nabi di sebuah kitab, maka selama nama itu masih tertulis, selama sholawat itu masih tertulis, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan malaikat untuk memintakan ampun kepada yang nulis tadi. Jadi kita nulis sholawat di kitab, apa enggak di buku, apa enggak di rumah ada catatan kita tulis sholawat, ada nama Nabi di situ. Selagi tulisan itu masih ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat untuk memintakan ampun kepada orang yang nulis sholawat tadi. Nah, musonef juga pengarang kitab di sini juga kayak gitu. Dia nulis tulisan sholawat di sini, selagi tulisannya masih ada, maka pengarang kitab ini mengharapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terus menurunkan malaikat yang memintakan ampun kepada penulis kitab ini, sehingga pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Kemudian sholawat
itu ada yang berasal dari Allah, ada sholawat yang berasal dari malaikat, ada juga sholawat yang berasal dari kita, bahkan ada juga sholawat yang berasal dari selain manusia, dari tumbuhan, dari binatang, atau dari bebatuan. Bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslim. Innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat. Wa malaikatahu, dan malaikat juga bersolawat. Yusholluna 'alan nabi, Allah solawat, malaikat yusholluna 'alan nabi, mereka semua bersolawat ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, solawatlah kalian. Jadi Allah solawat, malaikat juga solawat, kita juga solawat. Tapi maknanya beda-beda. Solawat yang datang dari Allah maknanya berbeda sama solawat yang datang dari kita. Sama solawat yang datang dari malaikat ini beda. Sama solawat yang datang dari selain manusia juga beda. Maka jangan disamain. Oh, Allah solawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna, Allah sama malaikat solawatan, oh berarti maulidan bareng. Oh berat, salah, bukan kayak gini. Kalau diartiinnya kayak gitu maka salah kaprah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, Allah Subhanahu wa Ta'ala solawat, malaikat juga solawat. Tapi solawat yang datang dari Allah dan solawat yang datang dari malaikat ini beda, walaupun kelihatan kata-katanya sama. Apalagi solawat yang datang dari kita, walaupun kelihatannya kata-katanya sama, tapi satu dengan yang lainnya ini beda. Sama juga solawat yang datang dari selain manusia juga beda. Kalau solawat yang datang dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat, maknanya solawat yang datang dari Allah. Solawat yang datang dari Allah maknanya gimana? Solawat yang datang dari Allah ini punya makna yang berbeda dengan yang lainnya. Kayak misalnya ada hewan atau tumbuhan ataupun bebatuan yang baca solawat juga, itu beda dengan solawatnya malaikat, beda dengan solawatnya yang lain. Ada suatu ketika Nabi Muhammad nih jalan, Nabi Muhammad jalan sama nabi-nabi yang lain jalan, yang dilewatin itu batuan, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, mereka ini bersolawat kepada baginda Nabi. Nah, solawat yang datang dari Allah nih maknanya gimana? Maknanya adalah rahmat. Salawat yang datang dari Allah kepada baginda Nabi maknanya adalah rahmat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menciptakan kemuliaan untuk baginda Nabi. Jadi Allah bersolawat, jangan dikatakan Allah ini Allahumma sholli ala Muhammad, bukan, beda. Kalau manusia, orang kita solawat berarti kita Allahumma sholli ala Muhammad, iya. Tapi kalau Allah sholawat maknanya bukan kayak gitu. Tapi Allah sholawat ini maknanya rahmat. Sholawat yang datang dari Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebaikan yang ada pada diri Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kemuliaan yang ada pada Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pangkat yang ada pada Nabi. Maka sholawat yang datang dari Allah, innallaha wa malaikatahu, ya, sholawat yang datang dari Allah ini maknanya rahmat. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kemuliaan untuk diri Nabi. Kemudian sholawat yang datang dari malaikat ini beda sama sholawat yang datang dari Allah. Maknanya gimana? Sholawat yang datang dari malaikat itu maknanya malaikat memintakan ampun untuk baginda Nabi. Kalau tadi salawat yang datang dari Allah ini menciptakan kemuliaan, kalau yang datang dari malaikat ini memintakan ampun untuk baginda Nabi.
Salawat yang datang dari malaikat itu maknanya makfiroh, ampunan, memohonkan ampun untuk para nabi. Jadi maknanya gimana? Maknanya mintakan ampun nih maksudnya gimana? Maksudnya nabi kan nggak punya dosa, tapi kenapa masih dimintain ampun? Bahkan sama malaikat juga mintain ampun. Memintakan ampun di situ maknanya adalah supaya tambahnya kemuliaan baginda nabi. Maka malaikat, sholawat malaikat yang datang dari malaikat maknanya malaikat memohon untuk ditambah kemuliaan untuk baginda nabi. Begitu juga sholawat yang datang dari kita. Dari kita juga sholawatnya ini untuk tambahnya kemuliaan untuk nabi. Nah, sholawat yang kita ucapkan ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ataupun yang lainnya, maknanya gimana? Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, tambahkanlah kehormatan untuk baginda nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan untuk baginda nabi. Begitu juga sholawat yang datang dari selain manusia, baik itu dari hewan ataupun dari tumbuhan ataupun dari bebatuan, semuanya bentuknya memohonkan tambahnya kemuliaan untuk baginda nabi. Bagaimana diceritakan di suatu riwayat, suatu ketika Nabi Daud alaihi salam ini sedang zikir. Nabi Daud lagi asik zikir. Kemudian pas itu Nabi Daud lihat nih ada cacing. Cacing lewat, ini mondar mandir. Ngelihat nih ada cacing. Akhirnya cacing ditanya sama Nabi Daud, "Wahai cacing, kamu ngapain di situ?" Pas itu masih siang-siang. "Kamu ngapain di situ?" Maka cacing tadi jawab pertanyaannya Nabi Daud tadi. "Wahai Nabi Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memerintahkan kepadaku." Jadi cacing tadi diperintahkan juga sama Allah. Apa perintah Allah yang datang ke cacing? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku apabila siang hari untuk aku membaca tasbih, untuk aku memuji Allah sebanyak 10.000 kali. Jadi cacing kalau siang itu diperintahkan sama Allah untuk memuji Allah, untuk baca tasbih sebanyak 10.000 kali. Dan kalau malam aku diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat ke Nabi 10.000 kali. Jadi cacing ini kalau siang baca tasbih 10.000 kali. Kalau malam cacingnya itu lagi baca salawat 10.000 kali. Jadi cacing yang biasanya dipakai buat mancing. Nah kalau mancingnya itu cacingnya diambil pas siang, berarti pas itu cacingnya lagi baca tasbih. Kalau cacingnya diambil pas malam, berarti cacingnya itu lagi baca salawat. Tapi cacingnya ridho. Tapi diambil cacingnya ridho, asalkan baca bismillah. Ini dipotong buat mancing, bismillahirrahmanirrahim. Jadi umpan, jadi rizkinya manusia, jadi ridho. Dia ridho apabila dipakai untuk jalan ibadah. Oh ini dia nih diambil, dia lagi baca tasbih, diambil, dimatiin, kemudian dijadiin umpan. Cacingnya ridho, karena dengan ini saya jadi jalan untuk ibadah manusia. Nanti manusia mancing, dapat ikan, pulang dimasak, masak nanti dia makan nanti jadi kuat ibadah. Gara-gara cacing, gara-gara saya, manusia jadi kuat ibadah, maka saya ridho. Asalkan baca bismillah. Kambing dipotong, ridho dia. Hari korban, kambing dipotong, bismillah, ridho dia. Karena saya dimakan buat supaya orang-orang jadi kuat ibadah, jadi kuat sholatnya. Kalau lapar nggak kuat, lemes sholat. Tapi kalau kenyang, wah jadi kuat sholatnya, jadi kuat zikirnya, kuat ngajinya, kuat macam-macam. Gara-gara motong kambing, gara-gara matiin cacing buat mancing ikan. Ayam itu dipotong pakai bismillah, maka ayam ridho. Justru gara-gara ayam ini dipotong pakai bismillah, kakinya ayam bisa naik ke atas meja. Bahkan kakinya ayam ini rela kita masukin ke dalam mulut. Coba kalau nggak pakai bismillah, masuk ke mulut apa nggak berantem itu sama ayamnya. Maka
Kalau segala sesuatu baca bismillah, ridho dia. Oh, saya ridho walaupun saya lagi berzikir, tasbih, walaupun saya lagi sholawat, tapi gara-gara saya dikorbankan untuk manusia supaya jalan ibadahnya manusia, maka saya ridho. Maka hewan-hewan semuanya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.